Halo semuanya, senang banget karena kali ini aku sedang berada di salah satu tempat yang sebenarnya ngeri banget Bu Hastri. Terima kasih sudah membiarkan saya datang di ruang mayat. Ini ruang apa sih Bu? Ruang otopsi sebenarnya. Oh. Bukan tempat penyimpanan jenazah loh, tapi ruang otopsi. Ini ada 2 meja otopsi. Ruang otopsi, jadi biasanya kalau jenazah tiba, ditaruhnya di sini, diotopsi semuanya di situ. Sebelum masuk sini biasanya masuk ruang freezer, karena kan kadang nunggu penyidik ya, atau nunggu keluarganya izin. Jadi kita simpan dulu biar jenazah utuh apa adanya. Setelah ada surat permintaan dari penyidik, terus ada persetujuan keluarganya. Kadang kan kalau belum dikenal kita nunggu 2 kali 24 jam baru rumah sakit punya ketentuan baru dilakukan otopsi. Wah. Jadi jujur teman-teman, pagi tadi itu kan ini saya lagi di Semarang ya. Jadi pagi-pagi tadi kita janjian ya. Sebenarnya mau ketemuannya siang, tapi tiba-tiba Bu Hastri ada panggilan ke Solo melakukan sebuah otopsi di Solo, dan saya berusaha mengikuti tetapi saya tertinggal. Tapi saya ngelihat vibes-nya Bu, jujur takut ya. Harus melakukan banyak hal. Apalagi tadi kasusnya adalah mutilasi ya Bu. Iya, termasuk kasus nonjol kan. Oke, sekarang kita akan bahas Bu. Kita mau ngobrol tentang dunia otopsi di sini. Banyak orang selalu bilang Bu Hastri ini adalah salah satu Sri Kandinya Indonesia kalau berbicara mengenai otopsi. Karena kalau saya cek di Jack Digital, dokter otopsi pertama kali kayaknya perempuan Ibu Hastri ya? Yang Poluan. Oh, yang Poluan. Sebelum saya atau seusia saya ada dokter forensik perempuan di UI, di UGM, di UNER, itu udah ada. Ini kan jujur teman-teman, saya kenal dengan Ibu Hastri itu pertama kali kita ngebahas kasus Subang. Iya. Sekitar 2 tahun yang lalu. Kasusnya sampai sekarang belum terpecahkan. Sampai Tangmo. Sampai Tangmo juga kita bahas. Jadi aku juga banyak belajar sih Bu tentang dunia otopsi. Ternyata yang paling fundamental yang nggak bisa diganggu-gugat adalah mengenai waktu kematian, penyebab kematian, dan cara kematian. Bolehkah Bu diberikan gambaran kenapa ketiga hal tersebut adalah 3 hal yang paling fundamental pada saat teman-teman otopsi melakukan otopsinya? Karena memang jelas ya, kita selalu berburu sama waktu kematian. Di situ kan penyidik akan merasa mudah atau merasa ringan lah untuk mengungkap kasus ini kalau jelas waktu kematiannya. Apalagi misalnya dia sudah teridentifikasi. Kalau yang belum teridentifikasi akan sulit. Kalau sudah pasti akan ditanyakan meninggalnya jam berapa Bu. Setelah itu baru penyidik akan cari informasi, keterangan yang diduga mungkin pelaku dari saksi-saksi itu. Itulah yang kita sebut alibi. Nah, ini Bu, kita fokus ke waktu kematian yang berhubungan dengan alibi ya, atau pembelaan dari si calon tersangka nanti. Masyarakat umum pasti berpikir, gimana caranya nih seorang dokter kok bisa meramalkan orang ini matinya berapa jam yang lalu? Memang secara singkat caranya seperti apa sih Bu? Oh, bukan meramalkan ya. Jadi mungkin saya akan menepis kalau dokter forensik selalu dibantu oleh mimpi, mistis, bisikan, tidak. Ilmiah ya Bu? Ilmiah. Saya selama ini ditanya media atau ditanya rekan-rekan juga ya memang kadang cuman ditemenin aja, tidak secara ilmiah menunjukkan cara, waktu atau sebab kematian, tetap ilmiah saya. Lah itu kita periksa jenazah itu, kalau memang misalnya baru ada lebam jenazah, lebam mayat, lebam itu yang kayak memar, kebiruan seperti itu bisa jadi waktu kematian kurang dari 4 jam. Itu ada teorinya tersendiri, dan kita tahu memang ini lebam bukan memar. Jadi kita bisa bedakan, oh ini lebam jenazah memang normal karena proses dari gratifikasi bumi ya. Jadi kalau dia meninggal ditemukan misalnya terlentang atau gantung diri atau mungkin tidur. Nah, bagian mana nih yang paling bawah itu terjadi lebamnya. Oh, ini saya juga waktu itu sempat ngobrol waktu Ibu kita bahas kasus Joshua juga ya, Brigadir Joshua. Itu kan bisa penyebabnya karena lebam, karena sebelum kematian atau setelah kematian. Itu juga kita bedakan. Kalau memar ya pasti kita tahu warnanya berbeda, perabaannya berbeda. Terus misalnya dipastikan lagi, kita buka dari kulitnya tipis itu kan, oh kalau memar atau ada trauma pasti ada perdarahan di sana, karena ada berarti
secara singkat itu bisanya cuman mengira-ngira kayak waktu kematian tuh hitungan jam, tidak bisa sampai detik berapanya, bisa nggak Bu? Bisa pakai suhu hati, tapi kita jarang melakukan itu karena alatnya juga susah dan setiap yang meninggal itu berbeda dari usia, dari tempatnya, dari keadaan tubuhnya, mungkin dia sakit atau memang dia mengalami kekerasan benda tajam sehingga berdarah hebat gitu kan. Tadi kembali lagi kan bedain, yang penting bedain lebam sama memar gitu kan. Itu kadang lebam diduga memar sehingga korban-korban mungkin yang dari luar Indonesia meninggal wajar dibuka ke Indonesia, dibuka itu lebam dikira memar lah. Kita buktikan, biasanya TKW kita buktikan lagi dan kita buktikan memang ini hanya lebam mayat, karena setelah lebam mayat terjadi akan terjadi kaku jenazah. Kaku jenazah itu setelah di atas 4 jam. Nah, tapi kan saya juga masih ingat Bu, ada perdebatan yang juga cukup panas ya tentang kasus Subang, yang bahwa ada perbedaan otopsi pertama dan kedua waktu kematian. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget ya jaraknya ya. Itu hal yang wajar nggak sih dalam dunia otopsi? Wajar sih. Jadi kadang mungkin kelebihan saya karena saya dokter di kepolisian ya, saya bisa mendapatkan akses untuk TKP. Untuk ke TKP melihat bagaimana dia mungkin matinya di mana, tempat eksekusi di mana, dan bagaimana dia dipindahkan. I see. Terus dari situ kita lihat nggak mungkin lah waktu kematian bisa saya pepetkan lagi untuk mendekati, karena ternyata ada perlakuan lain gitu kan, dan itu bisa kita periksa juga mungkin dari cipratan darahnya atau ada bekas-bekas perlawanan di TKP-nya gitu. Mungkin kelebihannya itu kalau kita bisa masuk ke TKP diajak penyidik gitu. Kalau saya amati Bu ya, kayak kasus yang Subang itu yang saya bahas juga sudah ratusan episode, itu kan jarak antara waktu kematian itu mungkin berbedanya hanya beberapa jam. Tapi walaupun beberapa jam itu fundamental ya. Iya, fundamental banget karena penyidik akan mencari yang saksi-saksi yang di sekitar TKP sesuai jam kematian. Nah, terus bagian yang kedua nggak kalah penting adalah mengenai setelah waktu kematian, penyebab kematian. Itu biasanya SOP-nya apa yang dilakukan Ibu? Kalau penyebab kematian ya harus kita periksa dulu seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki, ujung kaki kita buka semua Mas Anjas. Kita bisa bilang sebab kematian setelah kita menemukan cara dan mekanisme kematian. Jadi memang dia caranya karena kekerasan benda tajam, memang caranya karena kekerasan benda tumpul yang berupa cekian, jeratan, atau pukulan. Nah itu mengakibatkan dia perdarahan hebat yang menyebabkan dia mati lemas. Jadi mohon maaf saya potong. Jadi kalau ibarat kata penyebab kematian tuh, Ibu pernah ngobrol juga dulu bahwa kayak jantung atau hati semuanya diangkat dulu, bahkan ada sampel yang diambil, dicek. Kalau kita bedakan itu setelah kita yakin ya di luar misalnya ada memar, berarti dia ada perlukaan lah. Memar seperti itu kok bisa mematikan? Lah kita buka, itu yang kita otopsi. Baru mendalam ya. Seluruh organ 9 dari otak, jantung, hati, paru, ginjal sampai genital itu kita periksa semua. Itu secara singkatnya. Kalau cara kematian, bagaimana kalau seorang dokter otopsi tahu nih si korban cara meninggalnya memang seperti apa Bu gambarannya Bu? Ya, mungkin dia dibuat tidak berdaya. Diracun dulu kan. Terus dibuat dia tidak melakukan perlawanan. Dibuat dia seolah-olah meninggal wajar, seperti itu, karena mungkin pelakunya tahu dia punya penyakit yang rawan nih untuk dia tiba-tiba serangan jantung, dia kaget gitu ya, tiba-tiba serangan jantung terus meninggal gitu kan. Ini cara-cara yang untuk menyebabkan dia meninggal. Jadi misalnya kayak waktu kita membahas kasus Teng Monida ya, artis Thailand itu juga saya lihat dari dokter otopsi di Thailand juga mengambil cairan dari matanya, ternyata ditemukan alkohol. Itu indikasi bahwa cara matinya adalah dengan cara dia dikasih minum alkohol. Salah satunya. Banyak kasus-kasus seperti itu. Jadi mempermudah atau memang membuat dia meninggal yang seharusnya mungkin bisa tertolong gitu kan. Dan itu sering banget nih, kasus banget itu yang
misalnya terjadi kepada perempuan dan anak-anak yang lemah tak berdaya, apalagi ada kekerasan seksual lah, itu juga mempengaruhi si korban untuk meninggal karena cara kematiannya seperti itu. Nah, terus selain mengenai cara kematian, Dokter Asri juga beberapa kali bilang bahwa saya itu kalau melakukan otopsi, apapun kasusnya aneh atau tidak aneh, selalu saya mengecek adalah bagian area vital, Betul. depan dan juga belakang. Betul. Alasannya apa, Bu? Karena kita mencari modus sih. Mungkin tidak dianggap ya atau ringan, tapi dari situ kan penyidik bisa tahu nih pasal berapa yang dijatuhkan. Oke. Modusnya tuh apa sih? Kenapa kok dia melakukan pembunuhan itu gitu loh? Kenapa dia menghilangkan nyawa? Saya selalu periksa, ternyata ada yang ibu itu malah hamil 2 bulan. Oke. Jadi kasihan sekali, dan itu kan penyidik akan punya kesempatan untuk menjerat dia pasal berlapis gitu. Oke. Apalagi anak-anak. Betul. Gitu. Kasusnya bisa berlapis tuh. Kayak kasus apa yang kemarin ya, perencanaan Di mana, Bu? Di Semarang. Semarang ya. Semarang. Oke. Iya, Semarang juga beberapa hari terakhir ini banyak loh, Bu. Oh iya, yang kemarin iya. Yang dukun ya. Oh iya, dukun Banjarnegara. Itu Banjarnegara Ya, itu jelas modusnya menghilangkan nyawa, jelas, karena untuk mengambil harta. Cara kematiannya dia memberikan dia cyanida. Ibu juga ikut kan dalam Iya. tim itu? Itu kan kalau 12 jenazah saya baca itu katanya ditemukan kayak racun ataupun juga udah kayak pengawet formalin. Betul. Itu maksudnya apa, Bu? Diminumkan, dikasih kayak apa ya? Diminumkan di Formalinnya? Atau... Iya, diminumkan karena kan si korban dibawa ke tanah sepi ya. Terus seolah-olah tidak ada yang lihat, gelap, dikasih minuman untuk ibaratnya untuk yakin kalau melihat ada yang memberikan uang atau mengantar uang, kayak dibuat halu, tapi ternyata itu kan racun. Yang isinya adalah cyanida. Kalau mungkin terang gini kan kelihatan warnanya mungkin berubah gitu kan. Karena itu gelap di tengah hutan, jadi modusnya seperti itu. Di perkebunan. Itu Mas Anjas tadi waktu kematian itu ya dari lebam, kaku jenazah, dan memang kalau lebih 8 jam terjadi pembusukan, kita bisa lihat kan pembusukan itu apa sih? Contohnya yang paling mudah ya, mata menonjol. Seperti itu, kulitnya mulai mengelupas. Dan dari belatung pun juga bisa dicek, Bu ya? Dari belatung, panjangnya belatung untuk waktu kematian. Ini saya masih ingat waktu bahas kasus di Kalideres ya, keluarga yang meninggal itu, satu keluarga meninggal ya. Itu kan juga saya dengar ada tim otopsi mengatakan kami juga setelah melakukan pengecekan belatung, kita kan masyarakat umum bertanya, loh kok belatung yang dicek, boleh dijelasin nggak, Bu? Maksudnya kenapa? Belatung itu akan keluar setelah jenazah meninggal 2-3 hari, tergantung meninggalnya karena apa ya. Ukurannya berpengaruh nggak? Pengaruh, jadi setiap 1 cm itu 1 hari hitungannya. 1 cm 1 hari. Jadi secara logika kalau belatungnya udah 10 cm let's say begitu, artinya sudah berapa hari tuh? Berapa hari, tapi biasanya nggak sampai 10 cm sih langsung mati belatungnya. Gitu. Karena udah grogoti jenazah habis, dia ikut mati juga belatung biasanya. Tapi itu pun ada rumusnya ya, yang penting kita ngukur belatung dan kita hitung. Biasanya kalau saya setelah hari ketiga baru keluar belatung. Hari ketiga. Ini kan nanti aja deh. Kalau di Padang dulu, gempa Padang malah kita ngumpulin setelah hari kelima ke-6 belatungnya baru keluar itu. Karena kan dibiarkan, nggak ada penyimpanan jenazah, dibiarkan di atas tanah gitu di depan kamar jenazah. Itu baru belatungnya keluar. Saya sih orang awam udah lihat itu udah serem banget, Bu. Ya? Tapi Ibu kan udah beberapa kali saya cek kayak melakukan otopsi itu adalah yang kedua ya. Bahkan yang di kasus Subang, aku lihat waktu itu Dokter Hastri langsung terjun ke makam Ibu Tuti dan juga Amel melakukan otopsi di lokasi kejadian. Itu kan setelah 40 hari ya, Bu ya? Iya, 40 hari, tanggal kejadian 17 ya, 18 ya, 17, 18. Saya tanggal berapa itu? Tanggal 30. Lebih dari sebulan lah ya. September ya. Lah itu udah kondisi parah seperti itu, luar biasa tantangannya. Iya, betul. Tapi memang kita mencocokkan juga dari cara kematian dan mekanisme kematian murni karena kekerasan benda tajam. Sudah clear lah ya. Tinggal saya memang mencari sesuatu di tubuh para korban, dan itu tidak kami temukan karena proses pembusukan itu. Tapi kalau secara, mohon maaf ini, apakah Ibu berkenan atau tidak menjawabnya, karena kasus ini juga belum selesai teman-teman, bahwa Ibu kan mengkoreksi waktu kematiannya. Kalau sudah
40 hari, bisa nggak digambarkan secara singkat untuk masyarakat awam? Apa yang meyakinkan bahwa perbedaannya 1 atau 2 jam, beberapa jam dengan sebelumnya? Oh, saya kan nggak pernah ngomong ya tentang waktu kematian korban, gitu kan, yang tahu penyidik. Tapi saya memang kelihat dari TKP dan foto-foto dari pertama juga jenazahnya. Jadi bukan cuma satu sumber ya, Bu? Harus ada TKP-nya, harus ada pertama kali. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa pada saat otopsi pertama itu juga ada tim fotografinya, Bu ya? Ada tim olah TKP itu kan lengkap, termasuk tim foto. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, udah foto sebanyak-banyaknya gitu. Oh, paham. Ini kayak kasus di Teng Moi juga di Thailand ya. Dokter otopsi kedua pun juga banyak rely kepada foto pertama. Di foto yang masih diambil itu karena sudah dilakukan embalming, jadi sudah susah sekali. Susah, apalagi ya di embalming itu yang korban ini Ibu Tuti Aman belum di-embalming. Tidak di-embalming karena memang muslim ya. Dan kalau nggak salah saya dengar juga memang area di makam tersebut termasuk yang kering. Kering ya, masih bagus kan alamnya juga gitu. Wah, ini luar biasa, Bu. Jadi kalau otopsi itu kan ternyata manfaatnya banyak sekali. Tapi kan saya tuh masih bingung ya, kalau saya baca undang-undang, sebenarnya di Indonesia tuh otopsi tanpa izin dari keluarga pun diperbolehkan sebenarnya. Tapi pada kenyataannya juga harus menunggu, Bu. Harus ya, karena etika. Orang Timur nanti sebenarnya keluarga kalau dikasih penjelasan nggak masalah. Bahkan saya akhir-akhir ini banyak yang minta keluarga, Mas Anjas. Mungkin karena saya sering sudah cerita. Mulai terbuka ya, Bu ya. Warga yang minta. Sering. Jadi jangan sampai kita pun di pihak penyidik menolak gitu loh. Banyak yang minta keluarga karena tidak yakin meninggal karena kecelakaan kah, karena sakit kah. Kasus yang di Pati ya, minggu lalu yang saya bongkar kubur itu kan diduga dia jatuh sama kendaraan. Tapi ternyata dibunuh sama suaminya kan, dipukulin. Yang minta keluarganya karena curiga. Itu update-nya gimana, Bu, kasusnya? Akhirnya ketahuannya? Ya, setelah saya otopsi saya buktikan bahwa ini memang bukan karena kecelakaan. Luka-lukanya ini murni memar. Padahal itu sudah berapa lama setelah kematian? Baru 2 hari. Oh, 2 hari, jadi masih bisa, Bu? Iya, masih 2 hari. Terus saya juga pernah baca ya, dan juga ngobrol tentang Dokter Hasti adalah mengenai Dokter Hasti pernah nih waktu itu melakukan otopsi di makam dan ternyata menemukan penyebab kematiannya adalah karena ada aroma luar biasa sianida kecium di kuburannya. Iya, betul. Itu ceritanya seperti apa, Bu? Ceritanya itu masyarakat waktu itu menuntut kasus ini kok belum diketahui pelakunya. Terus dari saksi-saksi waktu itu si korban katanya diracun, tapi ternyata belum sempat diotopsi, langsung dimakamkan. 5 bulan baru minta otopsi ke saya. Itu udah lama sekali, udah hancur dong. Tapi ternyata dikuburkan di daerah pegunungan di Dieng sana. Jenazahnya masih bagus. Malah terjadi itu mumifikasi karena dingin mengering gitu. Nah itu tanahnya juga basah gitu ya, tidak kering. Dan kita gali kok baunya kok khas gitu. Dan kita temukan tanah di daerah mungkin hembusan terakhir atau waktu dimakamkan gitu kan, dimandikan itu kita temukan positif dari sisa-sisa kain kafan sama tanah di daerah lambung. Walaupun lambungnya udah nggak ada. Di sekitar mungkin evaporasi waktu dia meninggal itu bisa kita jadikan alat bukti menjerat pelakunya ya. Penyebab kematiannya adalah karena sianida tersebut. Suaminya ternyata. Wow, jadi memang ternyata yang namanya ilmu pengetahuan itu adalah membantu sekali, Bu ya, karena kan saya nggak pernah menyerang mereka-mereka yang percaya dengan hal mistis karena itu adalah bagian dari hidup kita. Ada yang mengatakan bahwa ya mungkin sebagai seorang dokter otopsi itu lebih banyak mistisnya, katanya begitu. Saya kan Ibu Astri kan kalau kita lihat di sosial media tuh ada beberapa media massa ataupun juga online artikel yang membahas bahwa Dokter Hastri mimpi ini, mimpi itu, dan sebagian orang ada yang menerjemahkan bahwa kayaknya mistik banget. Tapi kalau aku analisa ya sebenarnya ya apa yang dimimpikan oleh Dokter Hastri terlepas percaya atau tidak, kemudian di cross check dengan data ilmiah, Bu ya. Saya juga nggak tahu, saya juga nggak mau dimimpin Mas Anjas. Mimpinya datang sih cuman kayak mungkin
gimana ya, karena dengan yang sudah meninggal kayak ngasih ucapan terima kasih, senyum, tidak pernah nakut-nakutin, jadi ya hal yang biasa. Tapi tapi kasus-kasus yang jarang banget. Yang kalau saya ceritakan kasus-kasus waktu saya di daerah bencana, karena mungkin berbingung-bingung dengan jenazah, itu Mas Anjas. Betul. Terus sama kasus-kasus korban kerusuhan, teroris ya, karena tiap hari sama jenazah. Kalau kasus-kasus pembunuhan biasa ya jarang sekali, nggak pernah. Betul ya, karena sudah terbiasa dan fokus pada kayak SOP-nya. Setahu saya kan kalau nggak salah teman-teman tadi bilang, saya ngobrol dengan tim otopsi ibu bahwa ada SOP-nya maksimal 2 jam otopsi harus sudah selesai atau 3 jam. Kenapa harus ada maksimal seperti itu, Bu? Pertama penyidik masih nungguin nih hasilnya bagaimana. Terus keluarganya pengen segera dimakamkan, tapi tidak ada yang memastikan SOP berapa jam, nggak ada sih Mas Anjas. Bisa lama kok. Pernah saya sampai 6 jam tuh pernah. Ya ternyata body part, jadi swab, kita jahit, kita gabung-gabungan tuh bisa lama juga. Jadi memang tergantung dari case-nya, Bu ya? Kasusnya. Terus kayak kita lihat ada beberapa kasus, aku masih bawa kasus Brigadir Joshua, kita juga banyak ngebahas mengenai tubuhnya Joshua yang sudah di embalming dan sebagainya. Itu Ibu pernah bilang sama saya bahwa tubuh dari mayat itu biasanya akan menglunglai, kesannya kayaknya dipatahkan, tapi itu adalah salah satu proses pembusukan. Memang proses pembusukan itu, kita kembali ke awal tadi, setelah kaku atau gimana sih, Bu? Setelah kaku, setelah 8 jam, masuk 10 jam baru pembusukan. Lah, yang kaku tadi begini, terus kakinya ngangkat, kan dikira orang kayak ada perlawanan, kekerasan, terus menjulur lidahnya, matanya keluar, sini yang buka lah. Rasanya kayak ada perlakuan yang tidak wajar di leher, padahal tidak, itu proses. Dan setelah itu baru rileks semua, udah mulai turun semua, mulai lulu, ya itu mulai ngelupas. Makanya kan kita harus hati-hati juga, kadang betul nggak ini pengelupasan karena pembusukan atau karena awa panas, luka bakar, itu kan sejenis sama bentuk-bentuknya ya. Tapi ya kalau dokter forensik tahu memang ini murni pembusukan. Kadang kan orang lihat, wah kena air panas, dibakar atau hawa panas gitu. Ada yang laporan gitu. Tapi kita buktikan ini proses pembusukan. Terakhir nih Bu, pesan untuk masyarakat di luar sana, apa yang harus dilakukan kalau kita itu, karena saya tuh sering sekali melihat beberapa kasus ya, ketidaktahuan dijadikan excuse. Misalnya adalah ya karena banyak orang sudah masuk ke TKP, jadi kesulitan untuk melakukan tes DNA. Karena kan otopsi seperti Bu Astri bilang, tidak hanya melihat datanya itu dari tubuh manusianya atau korbannya aja. Misalnya dari TKP-nya atau dari hal-hal pendukung lainnya. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat melihat lokasi TKP? Ya jangan diapa-apain, udah biarin aja sampai tim-tim penyidik datang. Karena memang sekarang kita tidak lepas dari IT kan tadi. Yang saya selalu ngomong, ada jam kematian, ada handphone siapa yang online, ada sampel DNA siapa, apakah ada juga barang bukti yang ceceran seperti itu. Itu ternyata suatu tanda atau bukti yang bisa mendukung penyidikan ini. Jadi saya nggak berbicara sendiri gitu kan. Jadi semua bisa kolaborasi, apalagi sekarang sains banget ya. Sains sekali. Jadi buat teman-teman, kalau ada menemukan mayat jenazah dari korban gitu, meskipun kita niatnya baik, misal hanya menutupi dengan tikar, itu pun sebenarnya nggak boleh Bu ya. Boleh. Kontaminasi sekali itu jangan dilakukan, kan ya kita orang awam Bu, nggak ngerti ya. Jadi biarkan gitu aja, langsung telepon polisi ya. Polisi, atau kalau mau bantu dia bikin pelisahan sendiri, dilindungin tali atau kain gitu aja, tapi tidak menyentuh jenazahnya. Karena saya tuh pengen menegaskan ini karena kesel dari kasus Subang, Bu. Itu kan banyak sekali yang masuk ke dalam lokasi dan menyulitkan penyidikan juga. Jadi kesannya yang diduga mungkin ada saksi atau pelaku waktu jam kematian ada, jadi terkaburkan, dan itu jadi excuse mereka gitu. Jadi mungkin teman-teman penyidik juga belum yakin untuk menetapkan siapa pelakunya karena berkontaminasi. Jadi emang kasus Subang adalah kasus yang benar-benar buat aku gemes sih sampai sekarang ya.
Tapi kita nggak akan bahas lebih detail lagi karena sudah dibahas di channel Deddy Corbuzier ya. Oke Bu, terakhir ada yang mau disampaikan silahkan. Ya, terima kasih rekan-rekan karena channelnya Mas Anjas juga ya. Jadi ilmu kedokteran forensik semakin dikenal. Oke. Dan kita berharap masyarakat juga menerimanya jawaban dari kami sebagai dokter spesialis forensik dengan ilmiah. Oke. Jadi jangan berasumsi kalau kita dengan hal-hal mistis, tidak, tetap dengan ilmiah. Oke. Tapi saya agak sedikit kurang setuju sih Bu, kayak jangan berasumsi. Sebelum ada dugaan ya. Kayak Bu saya bilang jangan berasumsi sebelum ada bukti. Tapi sekarang itu Bu, banyak dugaan menjadi kenyataan. I know lah, karena Ibu kan polisi, saya adalah masyarakat awam, jadi saling melengkapi Bu ya. Terima kasih waktunya Ibu. Sama-sama Mas Anjas. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, dan juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Asmara. Aku juga nanti akan tampil di channelnya Ibu Hastri juga ya. Sampai ketemu teman-teman. Bye.